Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kekosongan dalam diri seseorang ketika ia bermaksud atau berorientasi mengejar pujian dari banyak orang. Dan itu mengapa Rasul Paulus membatasi dirinya dalam segala kemungkinan itu, sehingga ia tidak dipuji-puji banyak orang ketika ia melewati dari batasan kerja yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tetapi ia melakukan segala sesuatunya dengan penuh ukuran sebagaimana Tuhan telah memerintahkan ia untuk pergi ke dalam suatu daerah, dalam suatu kawasan untuk memberitakan firman sebagaimana Allah menyuruh ia pergi ke tempat itu. Tetapi ada orang yang bangga sekali melayani bukan di tempat ia seharusnya bertugas dan mencoba memegahkan dirinya dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya, yang terjadi di sana adalah pekerjaan dan pelayanan yang tidak sehat. Karena ada sosok yang diburuk-burukkan dan ada sosok yang ingin ditinggi-tinggikan. Dan segala sesuatunya akan berakhir kepada pengertian yang keliru. Maka ini menjadi suatu hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahwa bukan pujian manusia yang kita kejar di dunia ini ketika kita melakukan berbagai macam pelayanan. Walaupun orang berkata itu adalah pelayanan yang spektakuler, tetapi kita tidak ingin mengejar pujian mereka. Yang kita inginkan adalah ketika Allah sendiri yang menyatakan itu kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jika kita memuji diri kita sendiri, tentu itu adalah kekosongan. Mengapa itu menjadi kekosongan? Karena tidak ada hal yang bisa menjadi bagian yang boleh secara eksplisit menyatakan antara diri kita dengan apa yang kita miliki karena kita membandingkan dengan diri kita sendiri. Akhirnya tidak ada sesuatu hal yang sepadan yang perlu dibandingkan di sana. Dan itu menjadi suatu kefanaan dalam hidup ini. Ketika kita lebih condong untuk meninggikan diri kita, kita sedang merebut kemuliaan Tuhan. Tetapi yang terbaik adalah ketika kita menerima pujian itu dari Sang Pemberi pekerjaan itu, dari Dia yang telah menyuruh kita untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Maka ini yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan ini. Kita hendak menerima pujian itu dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Untuk apa kita menerima pujian dari manusia jika kita sedang dihantarkan memasuki neraka yang begitu panas? Tetapi ketika kita terus merendahkan hati, melakukan segala pekerjaan kita dengan baik, Tuhan semakin dimuliakan. Hanya ucapan dari Tuhanlah yang kita nantikan. Engkau adalah hambaku yang setia. Itu menjadi ucapan yang sangat penting yang kita harapkan ada dan diberikan kepada kita di masa depan. Oleh karena itu saudaraku, tanda orang yang tahan uji bukanlah mereka yang memuji diri, tetapi mereka yang dipuji Tuhan. Perhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab ketika Allah menyatakan mereka dalam cara yang sangat jelas untuk memuji mereka. Ternyata mereka menjadi tokoh yang boleh kita tiru dan boleh kita contoh teladan mereka. Dan Allah telah memberikan ruang pengertian ini kepada kita bahwa hendaklah Tuhan itu yang menjadi terutama
dan prioritas kita ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Atas firman yang kami boleh dengarkan hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami semakin rendah hati. Kuatkan kami Bapa, supaya prinsip kami melayani adalah supaya nama-Mu ditinggikan. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.